Salam, selamat siang sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita kembali dipertemukan untuk merenungkan firman-Nya. Jika pagi tadi kita melihat bagaimana Tuhan mengenapi janjinya melalui kelahiran Ishak, maka siang ini kita akan belajar tentang peristiwa yang mungkin menjadi ujian iman terbesar dalam kehidupan Abraham. Mari kita membaca bersama Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Sahabat terkasih, ini adalah sebuah ujian. Menariknya, yang diuji bukan orang yang baru mengenal Tuhan, melainkan Abraham, seorang yang sudah berjalan bersama Tuhan selama bertahun-tahun. Kejadian 22 ayat 3-5. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Sahabat terkasih, yang sangat mengagumkan adalah respon Abraham. Ia taat. Abraham berjalan berdasarkan iman. Kejadian 22 ayat 6-8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sahabat terkasih, ia sedang menyatakan iman. Ia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang diperlukan pada waktu yang tepat. Kejadian 22 ayat 9-10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Sahabat terkasih, ada satu hal yang sering terlupakan. Ishak bukan lagi bayi. Kemungkinan ia sudah cukup kuat untuk melawan ayahnya yang sudah lanjut usia. Tetapi Alkitab tidak mencatat adanya perlawanan. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya Abraham yang taat, tetapi Ishak juga mempercayai ayahnya. Kejadian 22 ayat 11-14. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku."
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sahabat terkasih, Tuhan menghentikan Abraham tepat pada waktunya. Kejadian 22 ayat 15 sampai 19. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Sahabat terkasih, karena Abraham taat, Tuhan kembali meneguhkan janjinya. Kehidupan Abraham menunjukkan bahwa iman bukan hanya percaya ketika menerima janji, tetapi juga tetap percaya ketika janji itu sedang diuji. Sahabat terkasih, kisah Abraham dan Ishak sebenarnya menunjuk kepada peristiwa yang jauh lebih besar. Berabad-abad kemudian, Allah Bapa benar-benar mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai korban bagi dosa dunia. Jika kepada Abraham Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti Ishak, maka kepada kita Tuhan memberikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat agar kita memperoleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Kiranya pada siang ini kita semakin belajar untuk percaya, taat, dan menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan,